Apakah Anda setuju bahwa uang adalah hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kebahagiaan hidup Anda? Anda mungkin saja tidak setuju, tetapi sebagian besar orang akan menyetujuinya. Namun anehnya, hal sepenting ini tidak pernah diajarkan secara khusus atau formal kepada setiap orang, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan lanjut. Ya, uang tidak pernah pergi ke sekolah untuk mengajari Anda. Andalah yang harus secara aktif belajar dan menemukan cara untuk mengelolanya. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Channel yang mengajak Anda untuk merencanakan keberuntungan Anda. Dengan memahami polanya, memulai melangkah, serta melatih dan mengembangkannya. Pada akhirnya, Anda akan mencapai tujuan dan sukses Anda. Uang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Anda melakukan pesan antar makanan yang Anda sukai, membeli baju nyaman untuk berbagai keperluan, dan membayar sewa atau cicilan rumah tempat tinggal Anda. Semua menggunakan uang. Ini belum termasuk jika Anda harus mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan akses ke pendidikan yang lebih baik. Anda akan memerlukannya baik untuk diri sendiri, pasangan Anda, anak-anak Anda, atau anggota keluarga lain yang mungkin masih menjadi tanggungan Anda. Dengan memiliki uang, Anda memiliki lebih banyak pilihan dan kebebasan. Anda dapat memilih pekerjaan yang Anda sukai, tinggal di tempat yang Anda inginkan, atau mengejar hobi dan minat tanpa tekanan masalah keuangan yang harus menghantui. Memiliki uang yang cukup memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran, memberikan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup Anda. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk pengembangan diri, membantu orang lain di sekitar Anda yang sedang membutuhkan, atau untuk berinvestasi. Jadi, meskipun uang bukanlah satu-satunya faktor, tetapi memiliki uang yang cukup akan sangat menentukan kualitas, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup Anda. Tetapi, mengapa topik ini tidak pernah diajarkan di sekolah atau pendidikan formal lainnya? Ada beberapa alasan mengapa topik ini tidak selalu diajarkan di sekolah. Yang pertama, sistem pendidikan lebih fokus pada mata pelajaran akademik yang dianggap esensial untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga kemudian masuk ke perguruan tinggi. Literasi keuangan, meskipun penting, seringkali dipandang sebagai keterampilan hidup yang bisa dipelajari di luar kurikulum formal. Hal ini diperkuat dengan pandangan bahwa pendidikan tentang uang dan keuangan adalah tanggung jawab orang tua atau keluarga, bukan sekolah. Banyak yang percaya bahwa pelajaran ini sebaiknya diberikan di rumah, sesuai dengan nilai dan keyakinan keluarga tentang uang. Di beberapa masyarakat, pentingnya literasi keuangan mungkin tidak sepenuhnya disadari. Bahkan topik uang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang pribadi dan tidak nyaman untuk dibicarakan secara terbuka, atau dianggap tidak pantas. Namun, bagaimana dengan Anda? Kami yakin Anda berbeda. Dengan menonton video ini, Anda menunjukkan bahwa Anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai pentingnya uang dan pengelolaannya. Anda ingin meningkatkan literasi keuangan Anda, mengurangi stres keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup Anda. Dan berikut ini adalah hal-hal beserta langkah-langkahnya untuk Anda. Yang pertama adalah memahami konsep dasar keuangan. Ini adalah fondasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana Anda mendapatkan, membelanjakan, menabung, dan berinvestasi dengan uang Anda. Mulailah dengan memahami sumber pendapatan Anda, seperti gaji, upah, bunga, dividen, dan pendapatan usaha. Ingatlah, akan selalu ada kewajiban pajak di setiap penghasilan Anda. Pahamilah bagaimana sistem perpajakan bekerja dalam memotong penghasilan Anda. Kemudian identifikasi pengeluaran tetap Anda, seperti sewa atau cicilan rumah, cicilan kredit motor atau mobil, biaya listrik dan air, dan biaya lainnya yang tidak berubah setiap bulan. Dan identifikasi juga pengeluaran variabel Anda, seperti makan di luar, membeli kopi di kafe, menonton bioskop, dan biaya lainnya.
Di sini Anda harus mengembangkan kebiasaan untuk mengelola pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan Anda. Dan untuk mencapai tujuan keuangan, Anda harus selalu berusaha untuk menaikkan pendapatan Anda. Dan dari sisi pengeluaran, Anda harus memastikan semua biaya adalah tepat guna sesuai tujuannya. Ini adalah dasar untuk membuat rencana atau anggaran keuangan Anda. Yang kedua adalah konsisten dan disiplin dengan rencana keuangan Anda. Konsistensi dalam mencatat dan mengontrol anggaran dan pengeluaran memastikan bahwa Anda tetap berada pada jalur yang telah Anda rencanakan. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak perlu atau tidak efisien untuk segera dapat diperbaiki. Anda membuat rencana keuangan adalah agar Anda dapat mematuhinya. Dan setiap keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap anggaran Anda. Ini membantu Anda menghindari pengeluaran impulsif tidak terencana untuk hal-hal yang sebenarnya tidak Anda perlukan. Meskipun demikian, ada kalanya anggaran juga dapat disesuaikan jika ada perubahan dalam situasi keuangan atau kehidupan Anda. Dalam waktu-waktu tertentu akan ada pengeluaran tak terduga yang mungkin akan memerlukan penyesuaian dalam anggaran Anda. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah rencana Anda efektif dan buatlah penyesuaian jika diperlukan dan buatlah tujuan yang dapat dicapai. Anggaran tidak realistis bisa menyebabkan frustrasi dan merusak rencana Anda. Dengan melakukannya secara konsisten, Anda meningkatkan kemampuan Anda dalam mengelola keuangan dan memperbesar peluang meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Anda. Yang ketiga, Anda hanya berhutang jika itu adalah hutang baik. Ini terdengar sedikit membingungkan. Pada prinsipnya utang yang baik, juga dikenal sebagai good debt, adalah utang yang diambil dengan harapan bahwa aset atau nilai yang diperoleh akan meningkat atau memberikan manfaat finansial jangka panjang yang lebih besar daripada biaya utang tersebut. Ini biasanya digunakan untuk investasi dalam diri Anda sendiri atau untuk aset yang berpotensi memberikan keuntungan tinggi di masa depan. Contohnya adalah membeli rumah dengan skema kredit perumahan atau KPR. Ini adalah utang yang baik karena nilai rumah biasanya akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, ini juga memberikan stabilitas tempat tinggal dan bisa menjadi aset yang berharga dalam portofolio keuangan Anda. Meskipun demikian, adalah penting untuk meminimalkan jumlah utang dan mempertimbangkan kemampuan Anda untuk melunasinya. Ini berkaitan dengan mengelola risiko keuangan. Utang yang berlebihan, bahkan jika digunakan untuk tujuan yang baik, dapat menyebabkan tekanan dan membatasi fleksibilitas finansial Anda di masa depan. Yang keempat, menabung dan memiliki dana darurat. Ini adalah langkah penting dalam membangun keamanan finansial dan mengurangi ketergantungan pada utang, terutama yang berbunga tinggi, ketika menghadapi pengeluaran tak terduga. Ini memberikan ketenangan pikiran Anda. Tabungan adalah uang yang Anda sisihkan dari pendapatan Anda. Anda baru akan menggunakannya di kemudian hari untuk hal-hal di luar pengeluaran rutin harian atau bulanan Anda seperti pergi berlibur pada akhir tahun, membeli peralatan rumah tangga yang harus diganti, atau melakukan perbaikan rumah. Dalam jangka menengah dan panjang, tabungan juga bisa digunakan sebagai dana pendidikan anak, uang muka rumah, atau bahkan sebagai dana pensiun Anda. Sedangkan dana darurat adalah jenis khusus dari tabungan yang ditujukan untuk menutupi pengeluaran tak terduga atau jika terjadi keadaan darurat keuangan, seperti kehilangan pekerjaan, kebutuhan untuk membayar biaya perawatan kesehatan yang tidak terduga, atau perbaikan rumah atau kendaraan yang memakan biaya yang cukup besar. Dana darurat harus disimpan dalam instrumen yang mudah diakses dan dapat dicairkan dengan cepat, aman dan stabil, seperti pada rekening tabungan. Adapun besarnya dana darurat sebaiknya mencakup biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Ini mungkin bisa lebih besar jika pekerjaan Anda tidak stabil atau jika Anda memiliki tanggungan keuangan yang lebih besar. Yang kelima, berinvestasi. Ini adalah cara yang penting untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan membangun kekayaan.
Adapun konsep dasar dalam melakukan investasi adalah dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat pengembaliannya, atau risk and return. Secara umum, investasi dengan risiko lebih tinggi menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi. Faktor berikutnya adalah diversifikasi. Ini untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi di berbagai aset atau instrumen yang berbeda. Dan kemudian yang tak kalah penting adalah horizon waktu dan likuiditas. Semua hal ini haruslah sesuai dan sejalan dengan tujuan keuangan dan profil risiko yang Anda bersedia tanggung. Jika dirasa perlu, berkonsultasilah dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi keuangan Anda. Yang keenam, merencanakan pensiun sejak dini. Ini untuk memastikan bahwa Anda dapat mempertahankan gaya hidup Anda pada saat berhenti bekerja nanti. Anda harus memproyeksikan kebutuhan masa depan Anda, menghitung berapa biaya yang akan diperlukan, memperkirakan berapa lama Anda mungkin akan hidup setelah pensiun, yang akan mempengaruhi berapa lama dana pensiun perlu bertahan, dan menetapkan anggaran untuk pengeluaran selama pensiun, termasuk biaya tak terduga atau darurat. Merencanakan pensiun memerlukan perencanaan yang matang, disiplin, dan pengelolaan investasi yang bijaksana. Dengan memulai lebih awal, Anda mendapatkan keuntungan dari bunga majemuk yang secara signifikan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan pensiun yang Anda inginkan. Dan yang terakhir adalah menghindari penipuan keuangan atau financial scam. Tahukah Anda? Aset yang sudah Anda kumpulkan dalam waktu cukup lama dapat hilang hanya dalam sekejap jika Anda jatuh dalam perangkap ini. Biasanya ciri-ciri dari penipuan keuangan adalah dengan mengiming-imingi Anda investornya dengan tingkat bunga atau pengembalian yang tinggi tetapi dengan risiko yang tampaknya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Ingatlah, ini adalah tanda peringatan umum bagi Anda karena investasi dengan pengembalian tinggi biasanya disertai risiko yang signifikan. Tidak ada hal yang mudah yang dapat membuat semua orang menjadi kaya dalam waktu singkat. Skema penipuan juga seringkali melibatkan struktur yang kompleks dan tidak transparan, sehingga sulit bagi Anda atau investor untuk memahami bagaimana dana mereka diinvestasikan atau dikelola. Dan untuk mempersempit waktu Anda berpikir, penipu akan menekan dengan alasan batas waktu yang ketat atau Anda terancam untuk kehilangan peluang investasi yang kelihatannya sangat menguntungkan. Penipu akan membuat korbannya merasa harus bertindak cepat tanpa memiliki waktu untuk memeriksa informasi dengan cermat. Beberapa penipu bahkan menggunakan kredibilitas palsu dan testimoni dari orang terkenal, asosiasi dengan institusi ternama, atau penggunaan istilah teknis yang membuat mereka tampak sah dan meyakinkan. Dan yang paling harus Anda waspadai adalah penipu akan memanfaatkan emosi Anda seperti ketakutan, keserakahan, atau rasa aman untuk memanipulasi Anda. Mereka akan menciptakan rasa urgensi dan ketakutan akan kehilangan kesempatan. Jadi, tetap tenang dan rasional dalam membuat keputusan investasi. Anda ingin aset Anda berkembang, bukan sebaliknya, malah tertipu dan bangkrut. Sebagai penutup, untuk mencapai tujuan keuangan Anda memerlukan pendekatan yang terencana dan disiplin dalam mengelola uang. Ini bagaimana menyimpan, membelanjakan, dan menginvestasikan uang untuk mencapai tujuan hidup dan mencapai stabilitas finansial di masa depan. Bagaimana dengan Anda? Anda dapat berbagi bagaimana Anda mengelola uang dengan menuliskannya di kolom komentar. Karena dengan berbagi Anda akan semakin berkembang dan meningkatkan peluang Anda untuk mencapai sukses keuangan. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ini akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Salam sukses!